Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita mengenai al-balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarh Al-Bidayah fi Ulumil Balaghah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala. Dalam ilmu balaghah ada 3 bagian, ada ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu al-badi'. Ilmu ma'ani telah kita selesaikan, di dalamnya pembahasan tentang al-kalam, lalu al-qasr, lalu al-ijaz wal itnabu wal musawah, lalu al-waslu wal faslu. Pada ilmu bayan sudah kita pelajari tentang at-tashbihu, al-majazul mursal, al-isti'arah dan al-kinayah. Ilmu badi terbagi lagi menjadi 2, ada al-muhassinat al-ma'nawiyah dan ada al-muhassinat al-lafdhiyah. Pada bagian al-muhassinat al-ma'nawiyah sudah kita selesaikan pembahasan mengenai at-tibaq, al-muqabalah, at-tawriyah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bagian dari al-muhassinat al-lafdhiyah. Yang pertama yaitu al-jinas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan upaya kita mempelajari apa yang telah beliau tuliskan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. قال حفظه الله تعالى: الفصل الأول الجناس، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: الجناس هو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى. الضابط الثاني: أنواعه 2، جناس تام وجناس غير تام. الضابط الثالث: الجناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان في 4 أشياء، هي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها، وإن اختلفتا في واحد منها صار غير تام. Bab ketiga yaitu ilmu al-badi', berisi tentang al-jinas. Di kaidah pertamanya beliau mengatakan al-jinas adalah kemiripan 2 lafaz dalam pengucapannya dan mereka berbeda maknanya. Jadi ada 2 lafaz yang cara mengucapinya mirip tapi secara makna mereka berbeda. Seperti hak itu lawan dari kewajiban. Dan ada juga hak yang maknanya itu bagian dari sepatu hak tinggi gitu, high heels. Ya, ini dalam bahasa Indonesia padanannya seperti homonim. Kemudian ada juga homograf, itu hurufnya sama tapi cara bacanya sedikit berbeda. Seperti ini, keset itu artinya alas kaki. Ada juga keset, artinya tidak licin. Ini mirip penulisannya tapi cara mengucapinya berbeda dan maknanya juga beda. Ada yang ketiga, sama mengucapinya tapi tulisannya berbeda. Ini namanya homofon. Seperti rock dengan rock. Satunya rock itu jenis aliran musik, ada R&B, ada pop, ada rock gitu kan ya. Kemudian ada rock yang artinya pakaian bawah wanita. Kaidah kedua, dia mengatakan bahwa al-jinas ada 2 macam, yaitu jinasun tam atau jinas yang sempurna dan jinas ghairu tam. Kaidah ketiga, beliau menjelaskan tentang bedanya jinas tam dan jinas ghairu tam. Jinas tam adalah 2 lafaz yang sama persis dalam 4 hal, yaitu sama dalam hurufnya,
sama harokatnya, jumlah hurufnya, dan urutan hurufnya. Kalau ada salah satu dari 4 hal ini yang berbeda, maka itu disebut sebagai jinas ghairu tam. Kita lihat contohnya, contoh jinas tam dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Syahidnya adalah kata as-sa'atu dan as-sa'ati. Wa yauma taqumus sa'atu. Sa'atu di situ artinya hari kiamat. Dan ma labithu ghaira sa'ati, sa'ati di situ artinya sesaat. Jadi sama tulisannya, sin, alif, ain, ta. Sin, alif, ain, ta. Harokatnya juga sama. Sa-nya di fathah, ainnya di fathah gitu ya. Adapun tu sama ti itu nggak bisa jadi patokan ya, karena itu terkait ilmu nahwu. Tapi maksudnya dari huruf awal sampai yang sebelum akhir itu sama. Huruf-hurufnya sama, harokatnya sama, jumlah hurufnya juga sama. Sama-sama ada 4 ya, sin, alif, ain, ta. Kemudian urutannya juga sama. Yang paling depan itu sin, kemudian disusul dengan alif, ain, dan ta. Maka yang seperti ini yang sama persis dalam 4 hal ini, dalam hurufnya, harokatnya, jumlah hurufnya, dan urutan hurufnya, ini disebut sebagai jinas tam. Kita punya contoh jinas tam juga dari syair, di mana seorang penyair mengatakan, samaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabilu. Aku menamakan anak itu, jadi beliau menamakan anaknya dengan nama Yahya li Yahya, supaya ia terus hidup, tetapi tidak ada jalan untuk menolak urusan Allah, kematian. Jadi syahidnya di sini kata Yahya dan li Yahya. Yahya yang pertama ini nama anaknya, dan Yahya yang kedua ini fi'il mudhari'. Hurufnya sama, itu ya, ha, ya, dan belakangnya alif, meskipun beda satu ya. Beda alifnya, bentuknya satunya alif bengkok, satunya alif lurus gitu. Tapi sama-sama sih alif, jadi hurufnya sama, ya, ha, ya, alif. Harokatnya juga sama, fathah, sukun, fathah, lalu tidak berharokat. Urutan hurufnya juga sama, ya-nya dulu, kemudian ha, kemudian ya, kemudian alif. Jadi huruf sama, harokat sama, jumlah huruf sama, urutan hurufnya juga sama. Yahya dengan Liyahya. Barakallahu fikum, itu contoh jinas yang tam. Kita pindah kepada contoh jinas yang ghairu tam. Contoh yang beda hurufnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Di sini yang mirip adalah takhar dengan tanhar. Artinya, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, ini takhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya, tanhar. Mirip ya, takhar, tanhar. Bedanya ada satu huruf, yaitu qaf dengan nun. Jumlah hurufnya masih sama, harokatnya juga sama, urutannya juga sama, ta, ha, dan ro itu sama. Yang beda di qaf dan nunnya.
Contoh jinas ghairu tam yang kedua, beda harokat. Ini ucapan seorang penyair. Halla nahaka nuhaka an laum imri'in lam yulfa ghairu muna'amin bisyaqa. Syahidnya di sini adalah nahaka dan nuhaka. Tidakkah akalmu mencegahmu untuk mencela seseorang yang selalu terlihat mendapat nikmat tanpa kesengsaraan? Ini saya agak susah mengartikan bait yang kedua. Kalau teman-teman punya terjemahan lebih bagus silahkan disampaikan ya. Di bagian pertamanya halla nahaka nuhaka. Nahaka mencegahmu, nuhaka akalmu. Naha dan nuha. Ini huruf-hurufnya sama tapi beda harokatnya. Jumlah hurufnya juga sama, urutan hurufnya sama tapi di sini beda harokat. Naha dengan nuha. Naha melarang atau mencegah, nuha itu akal. Barakallahu fikum. Kita pindah ke contoh jinas ghairu tam yang ketiga yang berbeda jumlah hurufnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal taffatis saqu bis-saqi ila rabbika yauma idzinil masaqu. Jadi syahidnya di sini kata as-saqu dan al-masaq. Saq yang pertama itu artinya betis. Kemudian al-masaq artinya arah halauan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu arah halauanmu, atau kepada Allah lah pada hari itu kamu dihalau gitu. Syahidnya kata as-saq dan al-masaq, beda satu huruf yaitu huruf mim. Yang keempat, contoh jinas ghairu tam yang beda urutan hurufnya. Ini contoh dari hadis Nabi. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma astur aurati wa amin rawati. Syahidnya kata aurati dan rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Rawati itu rasa takut, sedangkan aurati itu aurat. Mirip ya, dan doa ini sangat penting untuk selalu kita baca di pagi dan sore hari. Aurati, rawati. Ini berbeda urutan hurufnya. Kalau yang di atas ro-nya dulu baru nanti ain untuk rawati. Kalau aurati ain dulu baru ro. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman punya contoh lain dari jinas-jinas ini baik yang tam maupun yang ghairu tam, silahkan disampaikan. Kita selesai sampai pada slide terakhir. Materi berikutnya insyaallah tentang as-saj'u, sajak. Ya, ini sudah jadi bahasa kita ya, sajak gitu. Baik sajak dalam pantun maupun sajak dalam puisi. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'a, wa nakhtatimu bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.